Salam Fakta Semesta. Selamat datang kembali di channel Fakta Semesta. Di video kali ini, kita akan membahas 34 senjata tradisional yang ada di Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Pernahkah kalian melihat senjata tradisional dari berbagai daerah di Indonesia? Jika belum, kita akan menjelaskannya untuk kalian semua. Senjata tradisional memang digunakan untuk berburu maupun bertempur pada zaman dahulu. Semakin berkembangnya zaman, senjata tradisional tak lain dan tak bukan hanyalah sebuah warisan budaya yang layak untuk dilestarikan. Sudah sepantasnya senjata tradisional ini dirawat dan tidak digunakan untuk melakukan hal-hal buruk kepada setiap orang. Kira-kira apa saja senjata tradisional itu? Mari kita simak sama-sama. 1. Terapang. Terapang adalah senjata tradisional masyarakat Lampung. Senjata ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan keris di Jawa. Terapang memiliki bulu-bulu halus di bagian permukaan senjata dan bulu itu yang membuat senjata ini menjadi unik. Bulu halus pada terapang memiliki motif-motif yang sangat terlihat artistik dan melambangkan sebuah makna tertentu. 2. Siwar panjang. Siwar panjang adalah senjata tradisional dari daerah Bangka Belitung. Senjata tradisional ini memiliki bentuk yang panjang dengan runcing di bagian ujungnya dan gagang yang melengkung. Pada bagian ujung gagang yang melengkung ini terlihat seperti ukiran kepala burung. Siwar panjang juga memiliki keunikan lain sebab sarung dari senjata ini terlihat seperti tongkat kayu biasa. 3. Keris Bengkulu. Seperti halnya senjata tradisional yang ada di Bengkulu. Namun, bentuk keris Bengkulu ini berbeda dengan bentuk keris dari Jawa. Keris Bengkulu lebih terlihat seperti pisau, tetapi bentuknya tidak terlalu panjang dan sedikit lebih melengkung. Ukuran senjata tradisional ini hanya sekitar 13 ruas jari. Senjata ini dulu dipakai oleh para kepala adat dan pasukannya untuk perang. 4. Badik Tumbuk Lado. Badik Tumbuk Lado adalah senjata tradisional yang berasal dari Kepulauan Riau. Nama dari senjata tradisional ini hampir mirip dengan senjata tradisional dari Provinsi Jambi. Namun, bentuk keduanya tetap memiliki perbedaan. Badik Tumbuk Lado memiliki bentuk menyerupai belati dan memiliki panjang antara 27-29 cm dengan lebar 3,54 cm. Fungsi dari senjata ini adalah untuk berburu dan juga melindungi diri. Untuk saat ini, badik tumbuk lado hanya digunakan sebagai aksesoris untuk pakaian adat pria di Kepulauan Riau. 5. Badik Tumbuk Lada. Badik tumbuk lada adalah senjata tradisional yang berasal dari Jambi. Bentuk dari senjata ini mirip dengan keris, akan tetapi badik tumbuk lada memiliki ukuran yang lebih pendek dan kecil. Selain itu, bentuk mata pisau pada senjata ini tidak selalu bergelombang. Beberapa dari senjata ini ada yang memiliki bentuk lurus. Lalu pada bagian pangkal senjata memiliki bentuk seperti bulan sabit. Pada bagian kepala terbuat dari bahan kayu atau juga tanduk hewan. Selain badik tumbuk lada, Provinsi Jambi juga memiliki senjata tradisional lain seperti timbak, pedang, dan sumpit. 6. Mesumpit. Sumpit adalah senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Utara. Senjata tradisional ini dikenal sebagai senjata dengan jarak jauh dan memiliki bentuk yang khas serta mempunyai tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Panjang dari senjata ini berada di antara 1,5 hingga 2 meter, dan jarak tembaknya mencapai 200 meter. Hal yang unik dari senjata ini adalah, sumpit tidak hanya digunakan untuk berburu, tetapi juga sering digunakan sebagai mas kawin. 7. Dohong. Dohong adalah senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Barat. Senjata ini tergolong dalam jenis belati dan memiliki bentuk yang sangat unik dengan ujung mata pisau berbentuk seperti tombak. Dahulu senjata ini sering digunakan untuk berperang, berburu, memotong tali pusat serta kegiatan adat lain. Dohong juga merupakan senjata yang sakral sebab hanya dapat dimiliki oleh kepala suku saja. 8. Mandau. Mandau adalah senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Timur. Senjata ini memiliki bentuk seperti pedang yang diyakini oleh warga sekitar terdapat kekuatan gaib. Keunikan mandau terletak pada gagangnya yang memiliki ukiran burung enggang. Ukiran itu juga memiliki rambut manusia asli sebagai penambah hiasannya. Mandau terdapat dua jenis, yaitu mandau biasa untuk kegiatan sehari-hari dan tampilan untuk senjata perang dan juga upacara adat. 9. Lonjo. Lonjo adalah senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Tengah. Senjata ini identik dengan senjata jarak jauh yang cukup mematikan.
Lonjo memiliki keistimewaan sebab memiliki dua fungsi, yaitu selain digunakan pada jarak jauh, tetapi juga bisa digunakan pada jarak dekat. Lonjo juga dikenal memiliki mata tombak yang sangat tajam. Senjata ini biasanya akan dilumuri dengan racun pelepah pohon pada mata tombaknya untuk melumpuhkan musuh. 10. Talimpang. Talimpang adalah senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Senjata tradisional ini digunakan untuk berperang. Perisai pada talimpang terbuat dari bahan kayu yang tidak terlalu berat, namun sangat ampuh untuk menangkis berbagai serangan musuh. Perisai talimpang ini mampu bertahan hingga ratusan tahun lamanya. Panjang dari talimpang sekitar 1 hingga 1,5 meter dan memiliki ukiran khas Dayak yang bagus, salah satunya adalah burung tingang. 11. Wedhung. Wedhung adalah senjata tradisional yang berasal dari Bali. Senjata ini termasuk ke dalam jenis belati. Wedhung Bali memiliki bentuk sangat mirip dengan wedhung milik Cirebon. Perbedaan di antara keduanya terletak di bagian mata pisau. Mata pisau pada wedhung Bali memiliki motif-motif yang cantik. Wedhung terbuat dari bahan logam, lalu pada pegangan dan sarungnya terbuat dari kayu yang diukir motif-motif apik. 12. Tulup. Tulup adalah senjata tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Senjata ini memiliki kemiripan dengan senjata tradisional Kalimantan Utara yaitu sumpit. Tulup terbuat dari kayu pohon meranti yang kemudian dilubangi pada bagian tengahnya sebagai tempat peluru yang dibuat dari lidi atau ranting pohon tajam dan juga pelepah pohon enau yang nantinya dilapisi dengan racun tatar. Tulup digunakan dengan cara ditiup dengan keras. Senjata ini sering digunakan untuk berburu, dan senjata ini masih banyak digunakan hingga saat ini. 13. Sundu. Sundu adalah senjata tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Senjata ini mirip dengan keris dari Jawa. Namun, mata pisau pada sundu memiliki bentuk lurus dan melengkung. Bagian mata pisau dan sarung sundu terdapat ukiran khas dari budaya Nusa Tenggara Timur. Sundu memiliki motif burung pada mata pisaunya. Terdapat aturan khusus untuk menyimpan dan memiliki sundu, sebab senjata ini dianggap sakral oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. 14. Salawaku. Salawaku adalah senjata tradisional yang berasal dari Maluku Utara. Salawaku memiliki bentuk perisai yang dibuat memiliki desain yang cantik. Hiasan serta motif yang ada pada salawaku bukan berbentuk ukiran, tetapi tempelan kerang. 15. Tombak Kalawai. Tombak Kalawai adalah senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Tombak Kalawai memiliki bentuk yang sangat unik, sebab terdapat mata tombak seperti trisula. Bedanya terletak pada susunan mata tombak yang memiliki bentuk lebih mirip dengan kurungan. Tombak Kalawai sering digunakan untuk berburu ikan di sungai. 16. Panah dan busur. Panah dan busur adalah senjata tradisional yang berasal dari Papua. Senjata ini memiliki keistimewaan yang terletak di 5 buah lubang panah pada bagian busur. Senjata ini dibuat dari bahan bambu dan rotan. Ujung mata panahnya akan diolesi getah pohon sembaru yang sangat beracun, sebab senjata ini akan digunakan untuk berperang dan juga berburu. 17. Pisau belati. Pisau belati adalah senjata tradisional yang berasal dari Papua Barat. Senjata ini dapat dibilang sangat unik sebab terbuat dari bagian tubuh burung kasuari. Pada bagian mata pisau diambil dari tulang kaki burung kasuari, lalu pada hiasan gagang pisau diambil dari bulu burung kasuari yang memiliki habitat asli di daerah Papua. 18. Pedang Barasangihe. Pedang Barasangihe adalah senjata tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara. Senjata ini memiliki bentuk yang unik sebab kedua ujung pedang memiliki 2 cabang, baik pada bagian gagang maupun pada bagian mata pisau. Lalu, pada bagian tengah cabang mata pisau memiliki lubang. Pedang Barasangihe sangat istimewa sebab digunakan oleh pahlawan nasional Hengkeng Unang ketika melawan penjajah. 19. Badik Lompo Batang. Badik Lompo Batang adalah senjata tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nama Badik Lompo Batang diambil dari bahasa Bugis yang memiliki arti senjata perut. Badik Lompo Batang adalah jenis belati yang memiliki bentuk unik dan memiliki nilai artistik tinggi dari hiasan batik yang ada di bagian pegangan dan sarung. Ukiran di sarungnya memiliki motif tumbuhan hingga mutiara. 20. Badik Lawu. Badik Lawu adalah senjata tradisional yang berasal dari Sulawesi Barat. Senjata ini memiliki bentuk yang mirip dengan Badik Lompo Batang, namun lebih berbentuk pipih pada bagian ujung gagang.
Sarung dari badik Lawu lebih polos dan bagian bawah terdapat ukiran-ukiran yang khas. Hingga saat ini ada mitos mengenai senjata ini. Sebagian besar penduduk masih mempercaya mitos tersebut, namun tak sedikit pula yang mencekalnya. 21. Kawali. Kawali adalah senjata tradisional Sulawesi Selatan yang bentuknya seperti badik. Kawali mempunyai gagang kayu yang bengkok dengan bilah bermata satu yang panjang, ramping, dan runcing pada ujungnya. 22. Pasatimpo. Pasatimpo adalah senjata tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Senjata ini memiliki bentuk yang mirip dengan badik, namun tergolong dalam jenis pedang karena memiliki ukuran yang lebih panjang daripada badik. Terdapat sebuah tali panjang di sarung pasatimpo. Senjata ini berfungsi untuk perang dan juga memotong hewan ternak. Namun, saat ini pasatimpo hanya digunakan sebagai aksesoris pakaian adat. 23. Wamilo. Wamilo adalah senjata tradisional yang berasal dari Gorontalo. Senjata ini tergolong dalam jenis pedang tetapi memiliki bentuk yang berbeda dengan pedang pada umumnya. Pada bagian ujung mata Wamilo berbentuk pipih dan mata pisaunya sangat tajam. Bahkan, sekilas lebih mirip dengan keris namun tidak bergelombang. Selain itu, pada bagian penutup Wamilo terdapat ukiran-ukiran yang khas. 24. Pedang Jenawi. Pedang Jenawi adalah senjata tradisional yang berasal dari Riau. Menurut kisah yang berkembang, senjata ini digunakan juga oleh Panglima Perang Kerajaan Sriwijaya ketika perang melawan penjajah. Pedang Jenawi memiliki bentuk yang lurus memanjang dengan ujungnya yang runcing. Saat ini, pedang Jenawi termasuk senjata tradisional di Indonesia yang sangat langka. Hingga banyak kolektor senjata tradisional yang kesulitan untuk mendapatkan senjata ini. 25. Parang. Parang adalah senjata tradisional lain yang berasal dari Maluku. Senjata ini sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama bagi yang masih memiliki uang kertas pecahan Rp1.000, sebab sosok pahlawan asal Maluku yaitu Thomas Matulesi di uang kertas ini terlihat sedang memegang parang yang menggambarkan perlawanan rakyat Maluku terhadap penjajah. Bentuk senjata ini semakin melebar ke bagian ujung pisaunya. Sedangkan pada bagian pangkal dekat gagang lebih mengecil. 26. Badik. Badik adalah senjata tradisional yang berasal di Sulawesi. Senjata ini digunakan untuk melawan penjajah pada dahulu kala. Badik memiliki bentuk yang dengan mirip rencong senjata tradisional Aceh, namun memiliki ukuran pisau yang lebih kecil. Hal unik dari senjata tradisional ini adalah motif yang terdapat di sarung badik. Kecantikan motif dari badik membuat senjata ini sering dipajang di tembok rumah. 27. Celurit. Celurit adalah senjata tradisional yang berasal dari Madura. Senjata ini memiliki bentul seperti bulan sabit. Senjata ini tidak hanya digunakan sebagai alat perlindungan diri, tetapi juga digunakan sebagai perkakas untuk memotong rumput dan kebutuhan lainnya. Kebanyakan orang Madura suka menyimpan celurit sebagai pajangan rumah. 28. Keris. Keris merupakan senjata tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Senjata ini memiliki ukuran yang bervariasi dengan motif yang cukup beragam. Bentuk dari keris dibuat berliku dengan tujuan untuk menimbulkan luka fatal. Keris digunakan untuk melindungi diri dan masih dipercaya memiliki energi sakral di dalamnya sehingga sebagian masyarakat yang memiliki keris rutin melakukan upacara pemandian keris pada waktu-waktu tertentu. 29. Kujang. Kujang adalah senjata tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Senjata ini memiliki bentuk yang tidak biasa sebab terdapat lengkungan estetik dengan motif yang menarik. 30. Golok. Golok adalah senjata tradisional yang berasal dari DKI Jakarta. Senjata ini tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi golok juga masih dipergunakan dalam seni bela diri silat Betawi. Golok identik dengan kisah si pitung sering digunakan untuk berkebun atau urusan rumah tangga. 31. Klewang. Klewang adalah senjata tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan. Senjata ini memiliki ukuran 38 hingga 76 cm yang sering digunakan untuk berperang. Klewang adalah contoh senjata yang sangat efektif ketika digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Bentuk dari klewang mirip seperti golok dengan satu buah mata pisau. Perbedaan antara keduanya terletak pada bagian pegangan yang memiliki bentuk bulat pada bagian ujungnya. 32. Rencong. Rencong adalah senjata dari Aceh. Senjata ini memiliki bentuk yang tak jauh berbeda dengan pisau, hanya saja pada bagian gagangnya memiliki ukiran. Senjata ini digunakan untuk berperang dalam usaha mengusir penjajah.
Sampai saat ini rencong masih digunakan untuk melindungi diri. Namun, tak sedikit pula yang menggunakannya sebagai pusaka atau jimat keselamatan. 33. Panah, Papua Pegunungan. Dalam buku repositori Kemendikbud Senjata Tradisional di Provinsi Irian Jaya, masyarakat Kecamatan Kurulu mengenal dua jenis bentuk panah, yakni panah supa sebagai panah yang dipakai untuk berperang, dan panah wanwakiwi yang dipakai untuk berburu burung. Di mana, yang membedakan kedua panah tersebut adalah bentuk anak panahnya. Kurulu merupakan sebuah distrik yang berada di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Senjata ini sering digunakan sebagai alat perang dan berburu dari nenek moyangnya. Namun, saat ini panah tidak lagi hanya untuk berperang dan berburu melainkan sebagai salah satu alat olahraga. 34. Keris, Bali. Ciri keris Bali adalah bentuknya yang cukup besar dan panjang, yang terbuat dari kayu dan berhiaskan susunan batu permata. Senjata ini digunakan untuk mempertahankan dan membela diri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai senjata tradisional yang ada di Indonesia. Jika ada salah penyebutan nama dan gambar, mohon dimaafkan dan bisa tulis di kolom komentar. Semoga dengan adanya video ini, kalian menjadi lebih paham dengan keragaman senjata tradisional di Indonesia. Tak hanya itu, kalian juga bisa turut dalam menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia di tengah perkembangan zaman ini. Harapannya juga agar semua kebudayaan Indonesia tetap dapat terjaga dan tidak hangus termakan zaman, terutama bagi masyarakat adatnya sendiri. Demikianlah ulasan kita mengenai 34 senjata tradisional yang ada di Indonesia. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Fakta Semesta.